Pernah nggak kamu sadar kalau ada produk yang sangat mudah ditemui di mana-mana? Di pasar ada, toko kelontong, minimarket, supermarket, hypermarket, ada semuanya. Tapi di sisi lain, ada produk-produk yang menurut kamu rasanya enak, menarik, inovatif, tapi sulit untuk ditemui. Halo, kenalin aku Mega, praktisi FMCG yang akan bantu kamu untuk belajar FMCG mulai dari nol dengan bahasa yang paling mudah dimengerti. Video ini cocok untuk kamu yang berprofesi sebagai sales, marketing, trade marketing, owner, distributor, atau kamu yang mau bangun bisnis di kategori atau industri FMCG. Sebelum kita terlalu jauh ke strategi umum yang biasanya dipakai oleh perusahaan FMCG, aku akan menjelaskan apa itu FMCG. Jadi mungkin banyak dari teman-teman yang baru bergabung di channel aku dan belum mengetahui apa sih yang disebut sebagai FMCG. Jadi FMCG itu adalah singkatan dari fast moving consumer good. Jadi karakteristiknya itu adalah produk harian yang dikonsumsi oleh masyarakat yang sifatnya itu cepat, ya cepat habis, cepat dibeli, terus cepat dikonsumsi atau cepat digunakan, akhirnya dibeli lagi. Jadi memang perputarannya sangat cepat. Contohnya apa? Contohnya sabun, snack, gula, kopi, apa aja, you name it, yang sangat cepat gitu. Dan beberapa brand yang lumayan besar, ada Unilever, ada Mayora, ada Wings, ada Orang Tua, dan lain-lain sebagainya. Ada 3 karakteristik FMCG yang mungkin aku bisa rangkum. Yang pertama, repeat order yang tinggi. Jadi memang karena barangnya konsumsi harian, cepat habis, jadi repeat ordernya itu sangat tinggi, sehingga memang, pace-nya sangat cepat di industri FMCG. Jadi beda dengan otomotif ya, mungkin otomotif pergantian saya pakai mobil atau pakai motor 5 tahun sekali, sementara FMCG produk itu even kamu bisa beli dalam 2 hari sekali, bahkan setiap hari mungkin ya. Kemudian karakteristik yang kedua adalah margin yang tipis. Karena perputarannya cepat sehingga marginnya memang tipis, tetapi biasanya FMCG itu mainnya dalam quantity yang banyak atau volume yang banyak. Dan karakteristik yang ketiga adalah kompetisi yang sangat agresif. Jadi kalau kamu ke suatu supermarket, kamu bisa ke gondola, gondola itu adalah rak ya, rak supermarket dan kamu mau membeli snack. Di sana sangat banyak sekali rangkaian brand-brand dari snack gitu ya. Begitupun kamu mau ke tisu, tisu juga banyak sekali merek-merek dari tisu. Jadi memang kompetisi di FMCG itu sangat agresif dan juga sangat banyak gitu. Setelah mengerti tentang apa itu FMCG dan karakteristiknya serta contoh-contohnya, mungkin kita akan move pada poin yang kedua, ya. Salah satu strategi dari FMCG, sebenarnya bukan strategi ya, tapi pengetahuan umum yang harus teman-teman tahu tentang FMCG, yaitu availability. Availability itu artinya ketersediaan produk. Makanya beberapa orang mengatakan bahwa availability ini adalah kunci dari keberlangsungan hidup FMCG atau brand FMCG. Karena availability ini yang menentukan produk kamu terjual ya. Kalau nggak ada produk, ya nggak ada penjualan. Kalau ada produk, pasti ada penjualan. Makanya availability itu menjadi concern utama dari semua perusahaan FMCG. Berangkat dari concern itu, sehingga perusahaan concern juga terhadap poin untuk mencapai availability, yaitu distribusi. Jadi, sorry, aku lepas aja kacamatanya, sangat-sangat mengganggu. Jadi availability itu ditentukan oleh distribusi yang baik. Distribusi yang baik itu menciptakan availability tadi. Muter-muter tapi semoga kalian memahami. Nah, agar barang atau produk itu available di outlet, maka harus ada distribusi yang baik. Distribusi yang baik itu, aduh ini bakal panjang banget sih, tapi distribusi yang baik itu biasanya akan concern terhadap network dari distributor. Jadi bagaimana distributor mengelola area yang sudah dipercayakan kepada distributor tersebut dengan baik. Kemudian coverage atau mapping dari setiap salesman yang ditugaskan. Kemudian juga berkaitan dengan forecasting stok ya. Jadi stok availability ini tidak segampang itu. Jadi memang kaitannya sangat banyak ya, baik dari performance distributor, performance salesman dan juga performance forecasting atau forecaster gitu. Ketika coverage-nya sudah oke, salesman-nya juga sudah oke, tapi kalau forecaster-nya tidak oke, ya apa yang mau dijual kalau stok nggak tersedia di gudang. Begitupun sebaliknya, kalau forecaster-nya oke, demand planning-nya oke, stok udah tersedia di gudang, tapi salesman-nya tidak perform, eee, produk tersebut akan mandek di gudang dan tidak tersampaikan atau tidak terdistribusikan di outlet dengan baik gitu. Jadi memang semuanya itu memiliki keterkaitan dan juga dampak signifikan terhadap satu sama lain. Kita bayangin aja nih, ada 2 jenis kopi.
atau ada 2 brand kopi. Yang satu rasanya so-so aja, yang satu rasanya enak banget. Yang rasanya so-so aja ini sangat mudah ditemui di mana-mana. Di minimarket, di supermarket, di toko kelontong, di warung sebelah rumah, sangat mudah ditemui. Sementara yang satu rasanya enak banget tapi susah untuk ditemui. Bahkan jarang available produknya. Nah, kira-kira apakah kamu akan menunda untuk minum kopi untuk mencari yang kopi tadi yang enak, atau kamu akan replace ke kopi yang so-so aja tapi kamu bisa ngopi? Nah, teman-teman coba komen di bawah ini. Kalian akan menunggu atau menunda ngopinya, atau ya udah beli brand yang lain yang rasanya oke lah, tapi dia selalu ditemui di mana-mana. Dan biasanya ketika si customer sudah menikmati kopi tersebut, dia udah terbiasa dengan cita rasa kopi yang selalu ada, ya, selalu mudah ditemui, ya untuk balik lagi dan mencari kopi yang tadi itu kemungkinannya kecil. Kecuali ya memang niat aja gitu. Tapi ya customer behavior biasanya mereka sulit untuk kembali ke barang yang susah untuk mereka temui. Poin yang ketiga, setelah available atau availability adalah visibility atau terlihat. Jadi rak display atau gondola yang sering teman-teman temui saat teman-teman melakukan kunjungan ke market ataupun melihat di supermarket itu adalah rak display yang menjadi arena perang seluruh brand. Biasanya di brand itu atau di outlet atau di supermarket atau minimarket, mereka akan mengelompokkan satu kategori tertentu. Misalnya kategori sikat gigi, ya pasti akan sikat gigi semuanya. Kemudian kategori biskuit, akan biskuit-biskuit semuanya. Nah, di biskuit-biskuit itu kan terdapat berbagai macam brand. Ya, di situ yang akan mempengaruhi brand kamu akan menjadi pilihan masyarakat atau tidak. Kadang, dalam waktu 3 sampai 5 detik, customer berada di gondola tersebut, dia akan mengirim signal ke otak mana yang paling menarik, mana yang paling banyak atau paling unik, dan juga mana yang akhirnya dia pilih berdasarkan apa yang dilihat. Manusia adalah makhluk visual gitu kan. Jadi kalau dia melihat itu menarik, dalam 3 sampai 5 detik pertama biasanya dia akan ambil dan memutuskan untuk membelinya gitu. Tapi bayangkan kalau brand kamu tidak terpajang dengan baik, mungkin terselip, kurang menarik, lecek atau tidak terlihat gitu ya, atau tertutup dari brand-brand lain, ya maka konsekuensinya adalah brandmu tidak akan menjadi pilihan konsumen. Di dalam visibility, kita juga mengenal beberapa istilah. Mungkin teman-teman pernah tahu apa itu E-level. Jadi E-level itu adalah gondola, pajangan yang satu level dengan mata. Kenapa? Karena biasanya kalau orang dewasa itu jalan, dia akan fokus pada sesuai dengan level pandangannya dia gitu. Tapi apakah semua produk harus di E-level? Tentu tidak. Mungkin akan kita bahas di pembahasan selanjutnya masalah E-level gitu. Kemudian yang kedua adalah istilah planogram. Planogram ini adalah tata letak barang gitu ya, atau produk yang ada di outlet. Nanti mungkin masalah planogram juga kita akan bahas terpisah. Dan masih banyak lagi sih teman-teman yang soal visibility ya yang bisa aku jelaskan, mungkin kita akan buat videonya terpisah. Poin yang keempat adalah promotion. Nah, setelah available, tersedia, visible, terlihat, yang ketiga adalah promotion. Nah, promotion ini jenisnya banyak di FMCG. Ada buy one get one, buy two get one, cut price, promosi tematik, free sampling, dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh para brand untuk mempercepat selling out, flush out produk, ataupun saat launching produk, dan masih banyak objektif-objektif lain terkait dengan promosi ini. Tetapi pada dasarnya di FMCG pasti ada yang namanya promotion. Nah, mungkin kita akan bahas di video terpisah tentang promosi-promosi apa, dan biasanya kalau promosi A cocoknya untuk objektivitas A, promosi B cocoknya untuk objektivitas B. Contohnya, misal kita akan launching produk. Promo apa sih yang paling cocok untuk saat kita launching produk? Misalkan bagi-bagi sampling, jadi kan orang mencoba dulu, tertarik, cocok rasanya, kemudian membeli. Karena kalau misalnya kamu launching produk kemudian promonya misalnya 5% gitu, orang kan nggak akan tertarik ya. 5% nothing, means nothing gitu, nggak berarti apa-apa ketika kamu memang pengen orang lain itu mencoba dulu produk kamu. Kalau biasanya launching produk ya, yang akan kita lakukan adalah promo yang heavy, mungkin buy two get one, bahkan mungkin buy one get one, dan juga disertai dengan sampling sehingga orang bisa merasakan dulu produkmu seperti apa dan tertarik dan beli gitu. Jadi ya promosi adalah bagian penting dari kehidupan FMCG atau produk-produk FMCG. Poin terakhir adalah data driven. Jadi brand-brand besar FMCG pasti akan selalu menggunakan data
sebagai salah satu tools untuk menentukan kebijakan. Banyak hal yang dipantau dengan data, sales growth, market share, numeric distribution, weight distribution, repeat order, outlet productivity, bahkan sampai pada return of investment sebuah promosi yang sudah digelontorkan oleh brand tersebut. Data-data ini akan membantu perusahaan untuk melihat seberapa pesat perkembangan dari brand yang mereka kembangkan, dan juga mana area-area yang belum maksimal, mana area-area yang butuh dimaksimalkan, atau potensi-potensi area mana yang belum digali oleh si brand ini, sejauh mana pendistribusiannya, sejauh mana visibility produknya, dan juga banyak sekali yang bisa membantu perusahaan untuk memberikan atau menentukan kebijakan melalui data yang ada gitu. Jadi not only by feeling gitu ya, tapi memang somehow kita butuh feeling gitu ya. Ada yang namanya brand intuition. Tapi selain brand intuition juga atau intuisi brand, ada yang namanya data driven. Sehingga ketika dua hal ini dikolaborasikan, intuisi dan juga data, sangat membantu untuk menciptakan sebuah terobosan-terobosan baru dan juga kebijakan-kebijakan yang relevan. Jadi kalau aku bisa rangkum, ada beberapa poin yang aku sampaikan. Yang pertama adalah apa itu FMCG, yang kedua adalah availability atau ketersediaan, yang ketiga adalah visibility atau bagaimana produk kita terlihat di outlet, yang keempat adalah promotion, dan yang kelima adalah data driven untuk menentukan kebijakan yang cocok untuk apa yang kita alami di brand kita masing-masing. Jadi sekian video dari aku, teman-teman bisa request di bawah ini mau bahas apapun yang berkaitan dengan FMCG. Kalau aku bisa memahami dan aku bisa mendeliver, aku akan deliver. Jangan lupa dukung aku lewat subscribe di channel aku, like, dan juga share ke teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan. See you next video, bye!